manusia. Contohnya, prospektor digunakan untuk bidang biologi. Selanjutnya itu ada hacker. Hacker merupakan tindakan kriminal yang mendapatkan kewenangan secara ilegal atau masuk ke komputer atau jaringan kerja untuk mencuri informasi, uang, atau data. Pencurian identitas merupakan tindakan pencuri informasi personal seperti nomor dan alamat keamanan sosial untuk mendapatkan dana atau kredit. Yang terakhir itu ada spam atau program yang dapat mengganggu, merupakan email yang terkirim biasanya dalam mailing list atau grup tertentu yang tidak berguna. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai kepemilikan bisnis dan bisnis kecil. Jikalau ada kesalahan memberi informasi atau penjelasannya, saya pribadi dan teman-teman meminta maaf karena apa daya kami hanya manusia biasa yang menunggu jodohnya belum datang. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen kita yang cantik, baik hati. Silakan Ibu Riris, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh dong kita bertemu lagi. Sekian dari kami, kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kelompok 2. Tadi slide-nya maaf ya, tadi ada yang kepotong-kepotong. Sebenarnya tadi ada saya edit sedikit karena tulisannya terlalu kecil. Jadi waktu dimasukkan ke Skype itu tidak kelihatan seperti di slide 10. Jadi saya edit, saya buat lebih besar, cuman mungkin saya kurang perhatikan kali ya, jadi dia ada yang nggak kelihatan, seharusnya itu diedit lagi. Tapi saya sangat suka presentasinya dan slide-nya sangat bagus sekali. Terima kasih untuk presentasinya kali ini. Ada yang mau ditanya nggak? Soalnya Ibu mau nanya. ini menurut saya sih mereka buatnya sudah jelas dan sangat detail sih. Jadi ada yang mau ditanya tidak mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini? Saya mau nanya Bu. Iya boleh, Kusaini. Jaini Bu. Jaini, sorry namanya di sini. Oke, Jaini. Untuk kelompok 2 ada satu hal yang saya pertanyakan. Setiap bisnis itu kan dimiliki oleh satu atau beberapa orang dengan satu atau beberapa jenis kepemilikan. Yang saya tanyain yaitu coba Anda terangkan bagaimana pemilik bisnis dapat mengukur kinerja bisnis mereka. Jelas nggak pertanyaannya? Halo, kelompok 2 jelas tidak pertanyaannya? Coba Anda terangkan bagaimana pemilik bisnis dapat mengukur kinerja bisnis mereka. Ya, jelas pertanyaannya Kak Jaini. Saya akan mencoba menerangkan ya. Berarti bagaimana seseorang itu bisnisnya itu bisa berkembang atau tidak ya. Betul. Yang pertama kita harus tahu, pertama kita mengelola bisnisnya itu harus bagaimana ya. Jadi misalkan kita berinvestasi misalkan 100.000 misalkan, ini contoh kecilnya aja. Kalau misalkan bisnisnya berkembang atau tidak ya kita harus mengevaluasi bisnis tersebut, misalkan dari pemasaran, kita pemasaran bagus atau tidak, kemudian juga dari sumber daya yang ada, misalkan kita tadi berinvestasi 100.000 apakah berkembang atau tidak. Contohnya misalkan kita memiliki bisnis yang kecil-kecilan ya, anggaplah kita berbisnis
ikan lele misalkan. Kita berbisnis ikan lele dengan berinvestasi 100.000. Biasanya kalau ikan lele itu panennya itu biasanya setiap 3 bulan ya. Dari investasi 100.000 tersebut, bagaimana kita mengelola dari pakannya, mungkin pakan ikan lele kita hitung berapanya. Kemudian setelah 3 bulan kita panen, kita juga harus tahu misalkan harga per kilonya itu berapa, kemudian dihitungnya berapa. Kemudian kalau misalkan hasilnya mungkin bagus, kita misalkan mendapat keuntungan bersih semuanya dari investasi 100.000, misalkan kita mendapat keuntungan 200.000, itu artinya bisnis kita bisa berkembang dan kita mendapatkan keuntungan 100.000. Itu hanya sedikit contoh kecilnya. Kemudian kita juga mengevaluasi bisnis kita tadi, apakah 100.000 itu pasti ada kendala-kendala. Misalkan dalam bisnis lele mungkin yang namanya lele kan makhluk hidup ya. Biasanya untuk ukuran makan ada lele yang makannya banyak atau mungkin makannya sedikit. Kita juga harus mengevaluasi bagaimana hasilnya nanti sehingga bisnis yang kita dapatkan nanti bisa berkembang dan kita lebih maju lagi. Nah, sepertinya seperti itu contoh kecilnya, Kak C. Mungkin ada yang lainnya lagi mungkin atau menambahkan atau mungkin ada pemikiran yang lain, silahkan. Halo, ada yang mau menambahkan? Jadi saya mau menambahkan ya, tadi pertanyaannya bagaimana pemilik bisnis itu menilai kinerja dari bisnisnya sendiri. Yang pertama, kita harus mengingat bahwasanya tidak ada kriteria yang jelas mengenai definisi kesuksesan dari sebuah bisnis. Tapi ada yang bisa kita lakukan untuk menilai apakah bisnis kita ini berjalan baik atau tidak. Yang pertama kita lakukan adalah hitungan besaran imbalan atas investasi. Maksudnya seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi, jika kita menginvestasikan uang kita lihat apakah uang kita ini kembali modalnya, pertama. Kedua, mendapatkan keuntungan atau rugi. Itu yang kita lihat dari bisnis kita. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah risiko investasi. Misalnya kita mau berinvestasi di emas. Nah, kita lihat nih emas. Kira-kira kalau sekarang kita investasi emas, rugi apa tidak? Nah, rugi. Misalnya kita lihat rugi. Kenapa kita bilang rugi? Pertama kita lihat dolar naik. Nah, kalau dolar naik, kita beli emas di saat dolar naik, nanti dolar turun, harga emas otomatis turun. Nah, lebih baik ketika kita beli emas waktu dolar sedang turun, nanti waktu dolar naik kita bisa jual emas kembali. Nah, yang ketiga itu adalah membandingkan usaha kita dengan usaha orang lain. Bukan berarti kita cemburu atau iri, dengan kapasitas kita ingin maju. Misalnya kita ini ternak lele. Misalnya contohnya ternak lele. Ternak lele saya bandingkan dengan ternak lelenya Latif. Bukan berarti saya cemburu, tetapi saya lihat, wah, si Latif ini lebih banyak diminatin oleh orang-orang dari luar kota, misalnya seperti itu. Dia mengirim lelenya ke luar kota. Nah, apa yang menjadi keunggulan si Latif ini kira-kira dari saya? Seperti itu. Nah, contoh yang keempat itu adalah memperhatikan arus kas. Arus kas ini apa? Misalnya biaya-biaya yang kita keluarkan untuk bisnis kita. Jangan-jangan ada biaya-biaya yang tidak perlu kita keluarkan, tetapi kita keluarkan. Nah, kita minimkan nih biaya-biaya ini. Biar apa? Biar kita juga untungnya lebih banyak dan biar tidak terjadi misalnya kita bisnis percetakan, kita jual buku. Nah, kita beli banyak buku isi 100 daripada isi 50.
Sementara peminat buku isi 50 lebih banyak daripada buku isi 100. Nah, itu kenapa kita membuat catatan. Ada arus kasnya. Ada catatan keuangannya. Itu kita evaluasi, mau tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, atau tiap tahun. Itu harus kita evaluasi. Seperti itu. Terus yang kelima adalah kalau kita buat bisnis online, tadi ada e-commerce. Kita lihat nih, trafficnya, traffic dari website itu. Kira-kira mana yang menguntungkan, mana yang barang lebih diminatin oleh customer. Yang kedua, tipe customer ini seperti apa. Kita bisa tracking tuh. Oh, ternyata customer ini lebih suka belanja di weekend, atau customer ini lebih suka pembayaran dari kartu debit atau kredit. Semua kita bisa lihat dari online. Jadi bisa kita juga lihat, kita bisa evaluasi juga dari traffic website tadi, pertimbangan dari traffic website. Nah, yang keenam, seperti yang saya katakan tadi, apa kepuasan konsumen? Itu yang perlu kita ketahui. Nah, ketika kita sudah tahu ini kepuasan konsumen apa, kita bisa menciptakan produk baru atau mengembangkan produk baru, atau kita bisa memimpin kemana arah selanjutnya yang kita lakukan ketika kita sudah menguasai pasar atau mengetahui apa yang pasar mau. Kita tinggal mengendalikannya aja. Ya, benar, laporan keuangan. Kita juga harus mengevaluasi laporan keuangan. Jangan-jangan ada hal-hal yang tidak perlu, atau ada kecurangan dalam laporan keuangan. Misalnya karyawan kita melakukan kecurangan, atau dia mencuri atau apa dan lain sebagainya. Jadi perlu. Itu sih cara kita untuk menilai kinerja bisnis kita. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Jika tidak ada, oh ini ada. Saya ada pertanyaan. Dari materi sani saya, dari materi kewirausahaan, mengapa? Oh, terima kasih Jenny. Dari materi kewirausahaan, mengapa Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga? Adakah hubungannya dengan wirausaha? Sedangkan Indonesia negara besar dan kaya sumber daya alam. Wah, pertanyaannya menarik sekali. Saya mempersilakan teman-teman untuk menjawab. Nanti kita diskusi. Kira-kira kenapa ya kita tertinggal katanya, padahal kita negara besar. Termasuk salah satu jumlah penduduk terbesar di dunia ya. Oke, kita jawab pertanyaan si Sanisa dulu, baru nanti kita jawab pertanyaan Anang. Ada yang mau diskusi kira-kira kenapa nih dari segi wirausaha kita tertinggal dibandingkan negara-negara lain? Saya Bu mau menjawab Bu. Iya boleh, Siti. Halo. Iya Siti, boleh. Iya. Jadi pertanyaannya itu mengapa Indonesia tertinggal? Walaupun Indonesia negara besar dan kaya sumber daya alam. Jadi begini, Indonesia dengan berpenduduk banyak, tetapi kan masih termasuk negara berkembang. Artinya belum semua penduduknya itu dapat berpendidikan tinggi. Angka pendidikannya itu mereka masih rata-rata, dan yang berpendidikan tinggi 40% itu digunakan untuk negeri. Artinya mereka umpamanya sekolah itu dari luar. Kebanyakan setelah pulang ke Indonesia itu belum memaksimalkan keilmuannya untuk menjadi sendiri, dalam arti mereka itu hanya mencari gaji besar untuk dinikmati sendiri, belum sepenuhnya berkorban untuk Indonesia. Terus sumber daya alam Indonesia memang kaya, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan 100%. Artinya karena kita kebanyakan yang mengelola itu orang dari luar. Ya seperti itu. Terima
Oke, terima kasih Siti. Pendapatnya sangat bagus sekali. Ini ada pendapat teman-temannya. Saya baca ya, mungkin teman-temannya tidak bisa berbicara, jadi menggunakan obrolan. Yang pertama, Neneng menjawab, Indonesia belum mampu sepenuhnya mengelola SDM karena butuh pendidikan yang tinggi, untuk mengelola SDM. Nah, ada lagi jawaban dari Ayu, karena jumlah wirausahawan di Indonesia masih sedikit, terutama untuk teknologi, di bidang teknologi, permesinan, pertambangan, dan industri besar lainnya. Jika suatu negara mempunyai banyak wirausahawan di bidang tersebut, maka akan banyak tenaga kerja dan tenaga ahli yang digunakan, yang dengan bisnis dari usahawan tersebut dapat meningkatkan pendapatan per kapita negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Terus ada lagi Neneng Kurnia bilang kurang di bidang teknologi barangkali. Ada lagi yang mau menambahkan? Halo? Nggak Kalau ada. Bu Iya boleh. Siti? Siapa itu Siti ya? Nia, Nia. Oh iya Nia, boleh. mungkin dari tingkat kesadaran dari apa sih dari kurang kesadarannya untuk berwirausaha, Bu. Kurang kesadarannya untuk berwirausaha. Iya, bagus. Ada lagi? Ya, benar ya yang kalian katakan tadi. Sebenarnya cukup kompleks ya. Nggak bisa kita katakan dari satu sisi aja. Sebenarnya dari dua sisi juga. Dari sumber daya manusianya sendiri dan dari pengelolaan sumber daya alamnya sendiri. Nah, dari sumber daya manusianya sendiri, pertama pendidikannya yang kurang. Terus juga teknologinya yang kurang. Kenapa teknologinya yang kurang? Mungkin kurang support dari pemerintah juga bisa. Banyak sebenarnya kendala-kendalanya. Tidak bisa kita salahkan satu sisi atau kita beratkan satu sisi. Semua ada timbal baliknya. Logikanya begini, ketika ada niat tetapi tidak ada alatnya, ketika ada alatnya tetapi tidak ada yang mengerjakannya, jadi semuanya saling berkaitan dan berketergantungan. Jadi kita sebenarnya punya sumber daya alam yang sangat kaya kan, kita sebut saja Freeport, tapi Freeport itu dikelola oleh orang asing gitu, bukan Indonesia, padahal di Indonesia gitu. Karena kita kekurangan tadi itu sumber daya alam dan sumber daya manusia dan teknologi sendiri. Itu sih kalau saya tambahkan. Benar juga kata Uus, masih sangat bergantung pada produk ekspor dan masalah SDM, iya, terutama di daerah pelosok, karena memang belum merata dari segi pendidikan juga belum merata. Di Papua misalnya, karena adik saya ngajar di Papua, itu mereka sekolah tidak pakai pakaian sekolah. Kedua, mereka tidak pakai sepatu sekolah, tidak pakai sepatu sekolah, tidak pakai pakaian sekolah, dan belum ada listrik. Jadi setiap saya video call sama adik saya, itu tidak bisa kalau malam karena tidak ada listriknya, dan itu pun jaringan tidak ada di tempat dia harus jalan dulu ke tempat temennya baru ada jaringan. Itu pun baru beberapa saat ini. Nah, seperti itu. Sebenarnya makanya saya bilang itu saling
saling berkaitan. Jika ada niat tetapi tidak ada alatnya, jika ada alatnya tetapi tidak ada orangnya, sama saja. Oke. Makanya kita yang sudah diberi kesempatan untuk belajar bagus-bagus. Terus ada lagi yang mau menambahkan? Ini tadi ada pertanyaan dari Anang ya. Kita lanjut pertanyaan dari Anang. Salah satu bentuk bisnis adalah PT. Mengapa PT harus berbadan hukum? Mengapa pemerintah? Terima kasih Bu Riris. Oke, sama-sama Sanisa. Mana tadi ya, sebentar. Oh, ini. Dalam banyak pertanyaannya, bentar. Mengapa PT harus berbadan hukum? Mengapa pemerintah lebih menekankan usaha ke dalam bentuk PT? Karena di kota saya, Surakarta, pemerintah gencar-gencarnya usaha seperti CP dan firma diarahkan ke arah perseroan terbatas. Dalam usaha kecil, strategi pemasaran bagaimana yang bisa mendapatkan banyak konsumen dan tercapainya tujuan usaha, perusahaan apa, dan produk yang bagaimana yang sesuai keadaan masyarakat. Boleh berikan contoh yang mudah dipahami. Menurut kalian, bisnis yang ada di Indonesia apakah sudah sama dengan bisnis negara lain? Jika belum, upayanya apa? Oke, jadi yang mau menjawab ini siapa yang pertama mungkin? Kenapa PT harus berbadan hukum? Kenapa dia dan kenapa CV firma itu lebih diarahkan ke PT? Ada yang bisa mau menjawab? Atau pertanyaan kedua, dalam usaha kecil, strategi pemasaran apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan usaha dan apa produk yang sesuai? Terus, apakah bisnis di negara ini menurut kalian yang ada di Indonesia apakah sudah sama dengan bisnis di negara lain atau tidak? Jika belum, apa usahanya, apa upayanya? Ada yang mau menambah? Ada yang mau menjawab? Halo? Halo? Halo, jangan tidur. Halo? Halo Bu. Kirain jaringan saya bermasalah lagi. Oke. Saya jawab yang ini, menurut kalian bisnis yang ada di Indonesia sudah sama dengan bisnis di negara lain apa belum? Nah, seperti ini. Sebenarnya kita pasti setiap bisnis. Halo, ada yang mau menjawab sebelum saya jawab? Atau saya dulu? Saya Bu. Siti dulu. Oke, Siti, silakan. Saya menjawab yang ini dulu. Mana sih pertanyaan? Bagaimana si anak yang mengapa perseroan terbatas harus berbadan hukum? Itu yang pertama, karena perseroan terbatas berbadan hukum itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus kenapa perseroan terbatas ini lebih banyak dikebut? Aduh.
Halo? 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 Iya, halo Ibu. Maaf ya, hilang lagi. Iya benar. Apa Bu? Aduh, hilang juga pertanyaannya. Aduh, gimana dong? Ayo dijawab yang tadi udah ya? Udah dijawab ya tadi ya? Halo? Ya, hilang lagi dia. Halo? Sepertinya dia nggak ada sinyal Bu. Yang Siapa? tadi ke Ani nggak ada sinyal kayaknya. Oh iya. Iya ya Bu. Ya, saya masuk lagi Bu. Mm-mm. Sinyalnya juga banget. Iya, mungkin hari ini sinyalnya. Iya. Itu Kak, tadi kenapa PT itu mesti berbadan hukum? Karena harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu tentang perseroan terbatas. Dan PT kenapa lebih digembar-gemburkan pemerintah seperti yang terjadi di Surakarta? Karena apa? Karena PT itu sesuai untuk usaha skala kecil, menengah, dan skala besar. Sedangkan CV hanya cocok untuk usaha kecil menengah. Terus kenapa PT itu lebih apa sih PT? Kenapa orang-orang tuh lebih diarahkan ke PT daripada ke firma atau apa tadi? Perseorangan seperti itu. Oh iya, itu karena apa? Karena PT itu lebih cocok untuk usaha kecil, menengah, dan besar. Sedangkan CV hanya untuk apa namanya? Ya, untuk ini uh, untuk usaha kecil menengah. Terus kenapa PT itu lebih banyak karena PT PT itu apa sih namanya? Kalau PT itu yang mendirikan itu harus ada antara orang Indonesia dan warga asing. Sedangkan kalau CV itu tidak memungkinkan warga negara asing sebagai pendirinya. Artinya dalam CV itu harus ada 2 orang warga Indonesia yang mendirikannya. Terus Sudah? udah dulu, ini Bu, segitu jawabannya saya Bu. Oke. Oke. Oke, mungkin saya tambahkan. Tadi ada pertanyaan setelah pertanyaan ini kan. Bisa diulang lagi pertanyaan setelah ini tadi. Saya menjawab pertama itu tentang PT kenapa berbadan hukum. Karena memang udah peraturan dari pemerintah, itu yang pertama. Kedua, dia legal. Jadi dia sah dan legal di mata hukum. Jadi ketika nanti perusahaan ini bermasalah atau ada masalah di kemudian hari, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kan PT ini kan pemegang sahamnya kan 2 atau 3 orang lebih. Nah, ketika nanti ada sengketa atau masalah mengenai PT ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau diselesaikan secara hukum karena PT ini sah. Nah, kenapa pemerintah lebih menyarankan orang-orang itu yang sudah buka usaha perseorangan dan mempunyai firma diarahkan untuk membuka PT. Karena pertama PT lebih besar dan peluang kalau lebih besar artinya perusahaan kita lebih besar dan mencakup konsumennya juga lebih besar dan keuntungannya kemungkinan juga lebih besar. Nah, karena juga PT ini legal, otomatis
negara juga, pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari pajak dan lain-lain. Terus yang kedua itu eh, dari segi investasi lebih banyak dibantu. Misalnya kan kalau dia PT-nya sudah go public, artinya sahamnya diperjualbelikan di pasar saham, lebih banyak investor, lebih besar lah perusahaan ini gitu. Terus yang kedua, lebih mudah mendapatkan pinjaman kalau kita mau minjam uang ke bank, misalnya untuk modal. Karena apa? Karena perusahaan kita sah di mata hukum. Jadi pihak bank pun tidak terlalu rumit untuk memberikannya, lebih mudah. Terus kalau firma dia itu lebih membawa nama bersama. Jadi kalau dia ya bangkrut ya bangkrut bersama gitu. Terus juga meminjam modal agak susah karena yang punya firma ini banyak, ada 2 atau 3 juga, cuman nggak berbadan hukum. Ketika nanti misalnya ada sengketa, tidak ada yang mau tanggung jawab, bisa saling lempar melempar begitu. Kamu karena salah ini kamulah yang bayar utang. Nggak bisa kan? Jadinya bank juga tidak bisa mempertanggungjawabkan karena tidak berbadan hukum. Makanya kenapa agak sulit meminjam. Tapi kalau dia berbadan hukum, sudah sah di mata hukum. Seperti itu. Terus tadi apakah bisnis kita itu sudah sebanding ya dengan bisnis di negara lain. Nah, sebenarnya ada ini sih, kita nggak bisa kita bilang kita tertinggal dari negara lain. Kita juga nggak bisa bilang kita lebih unggul dari negara lain, tidak bisa. Ada kondisi di mana memang kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Misalnya e-commerce kita, elektronik commerce kita itu sangat berkembang pesat. Sebut saja Lazada, Zalora, Tokopedia itu sangat pesat. Dan juga startup kita. Saya bilang kemarin yang Dekakon itu yang investasi yang apa? Sahamnya sudah mencapai 10 miliar apa 10 triliun yang satu Dekakon. Coba saya cek dulu ya, sepertinya Dekakon. Saya lupa. Ada yang ingat yang satu Dekakon? Startup Indonesia. Gojek kalau nggak salah. Iya, Dekakon. Itu Gojek di atas 14 triliun. Kalau satu Dekakon itu Amazon bukan, Bu? Enggak, kalau Amazon itu kan punya Amazon ya? Amazon itu kan punyanya luar. Kalau dia apa tadi? Gojek itu kan punya Gojek, Indonesia, iya. satu Dekakon. Itu yang pertama satu Dekakon sampai 14 triliun kan modal apa startup Dekakon RI di dalam negeri yang pertama kali. Nah, itu dia. Jadi kita lihat perkembangan bisnis di Indonesia gitu. Kita nggak bisa lihat, wah kita bandingin dengan Amerika, wah kita bilang kita jauh, enggak. Kita juga jangan bilang misalnya kita bandingin dengan negara India misalnya, wah kita lebih unggul nih dari India, enggak. Kita lihat perkembangan kita dari tahun ke tahun, evaluasi diri sendiri. Nah, kalau mau maju, baru kita lihat inspirasi. Oh, Amerika sekarang bisnisnya ini. Bukan berarti kita, Amerika udah gini, kita harus gini. Enggak, kita lihat kira-kira apa yang bisa kita tiru dari bisnis ini. Kita lihat bisnis kita dari tahun ke tahun itu sangat bagus gitu. Jadi kita nggak bisa bilang jelek atau apa, tapi menurut saya sudah berkembang dengan sangat baik sejauh ini bisnisnya Indonesia. Oke. Nah, sekarang ya boleh, ada mau ditambahkan? Boleh Ada menanggapi diriku, ada di. jawaban dari Ibu tadi nggak? Iya, Kalau boleh. menurut saya bisnis di Indonesia itu yang dibilang ke Anam tadi, apakah
udah, apa menurut kalian bisnis yang di Indonesia apakah sudah sama dengan bisnis negara lain? Kan? Kalau menurut Ibu tadi kan bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak gitu kan, karena ada keunggulan tersendiri dan ada kelemahan tersendiri. Kalau menurut Suci sih belum, karena emang kalau untuk bisnis di tempat kita itu menurut saya masih banyak yang tertinggal. Dan kalau untuk bagaimana upaya kalian selaku sebagai salah satu pemilik usaha agar usaha di Indonesia itu bisa sama dengan usaha-usaha di negara lain. Kalau untuk usahanya itu yang pertama menurut Suci melakukan namanya penelitian kenapa usaha-usaha atau bisnis di negara lain itu jauh lebih maju. Dan yang kedua itu melakukan namanya evaluasi tentang bisnis yang kita jalani, di mana letak namanya kelemahannya. Dan kemudian kita belajar lagi dari negara-negara yang usahanya lebih maju, mereka itu apa sih yang dilakukan, apa sih yang perlu apa yang perlu namanya ditambah, apa mungkin dalam segi teknologi atau sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu harus seperti apa, sehingga perusahaan atau bisnis kita itu bisa berkembang lebih maju seperti namanya di usaha-usaha atau bisnis di negara lain. Halo, terima kasih Suci atas pendapatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini ada apakah usaha? Oke. Ini kita jawab pertanyaan Irfan. Ada diriku, ada dirimu, dan ada primer serta sekunder. Di materi ini ada sedikit menyinggung sekunder di slide 16. Pertanyaannya, kenapa hanya ada pemangku kepentingan sekunder? Sedangkan pertanyaan yang atas Bu belum dijawab. Yang mana? Iya, yang atas tadi kan hilang, bisa diiniin nggak? Di copy paste lagi. Hilang di tempat saya. Tadi karena keluar. Bisa diiniin, dikirim kembali, minta tolong. Soalnya hilang. Ini ya pertanyaannya. Kenapa wirausahawan dituntut untuk mampu beradaptasi menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perubahan lingkungan bisnis? Saya langsung jawab ya. Karena pertama, kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini Bu dari kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, bisnis kita lama-lama akan mati. Sebut saja Nokia. Nokia itu tidak menurut saya Nokia itu tidak berinovasi sehingga hilanglah dia di muka bumi seperti itu. Sedangkan Samsung selalu berinovasi. Keluar Xiaomi, Samsung nggak mau kalah, tetap dia berinovasi. Harga Samsung yang tadinya mahal, dia buat harga Samsung yang setara dengan Xiaomi, yang kualitasnya juga bisa bersaing dengan Xiaomi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti permintaan pelanggan dan tidak mengikuti perubahan lingkungan, karena yang kita sudah belajar tentang globalisasi. Dunia itu cepat berputarnya. Jadi kalau kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengikuti perkembangan itu dengan cepat, kita yakinlah bisnis kita akan gagal. Nah, tapi kalau kita melakukan bisnis kita dengan mengevaluasi terus-terus dan mengikuti perkembangan pasar dan globalisasi, kita akan bisa bertahan, minimal kita bertahan di bisnis kita. Terus itu kenapa wirausahaan dituntut ya, tadi pertanyaannya. Terus pertanyaannya, saya akan stop pertanyaannya. Tadi sempat pemangku kepentingan ini dulu dijawab oleh kelompok 2 karena saya ada pertanyaan. Kelompok 2. Iya, Miss. Ini ada pertanyaan.
Tadi apa tadi pertanyaannya? Kenapa hanya ada pemangku kepentingan sekunder, sedangkan primernya tidak ada? Itu saya yang nanya, Miss. Kelompok 2. Oh, itu kelompok 2 yang tanya. Oke. Iya, Miss. Oh, oke. Teman-teman, adakah yang mau menjawab? Kelompok 2-nya bertanya, kenapa cuman ada pemangku kepentingan sekunder? Halo? Ini tuh maksud pertanyaannya itu pemangku sekunder si Kak Irfan itu nggak ada kegiatan atau pertanyaan saya masih bingung. Pertanyaan, jadi kan ini ada pemangku kepentingan sekunder di slide 16. Nah, di buku tidak ada pemangku kepentingan sekunder, primer. Kenapa hanya ada pemangku kepentingan sekunder, tidak ada yang primer? Pertanyaannya seperti itu. Halo? Halo? Halo Miss, Ya, boleh ini izin menjawab untuk boleh. pertanyaannya kan? Boleh, Uus. Contohnya Di buku kenapa tidak dijelaskan kepentingan primer, kenapa sekunder dong? oh ya sebelumnya kebutuhan sekunder sendiri kan menduduki peringkat kedua setelah kebutuhan primer. Kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi, yang kalau tidak dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dan artinya sendiri kebutuhan primer itu adalah pangan, makanan, sandang, pakaian, dan papan tempat tinggal. Nah, sedangkan kebutuhan sekunder sendiri dipenuhi setelah kebutuhan primer manusia tersebut setelah terpenuhi dengan baik. Jadi intinya kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang pokok gitu Miss, seperti itu makanan, sandang, dan papan, seperti itu. Oke, ada lagi? Halo, sebenarnya di buku juga tidak dijelaskan yang primer sekunder. Sebenarnya primer itu juga ada primer sekunder, mungkin tidak diikut sertakan aja. Kenapa hanya ada? Bukan hanya ada primer dan sekunder. Kalau primer itu pemangku kepentingan primer itu dia stakeholder utama, pemegang saham utama. Terus kalau misalnya dia pemegang sahamnya masyarakat atau tokoh masyarakat, dialah pemangku kepentingan primernya. Nah, kalau dia yang kedua itu manajer publik, lembaga publik yang memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya, itu pemangku kepentingan primer juga. Jadi dia ada dua sih, pemangku kepentingan primer dan pemangku kepentingan sekunder. Mungkin di materi ini hanya dibahas pemangku kepentingan sekunder aja, ada dua kok. Oke, saya akan tutup pertanyaannya. Mungkin bisa kalau misalnya pengen tahu banget jawabannya, bisa dikirim di grup, nanti saya balas. Saya karena 10 menit ini
kita akan diskusi soal dari saya. Tadi kita kan sudah belajar bentuk-bentuk kepemilikan, ada PT, tadi ada juga bilang perseroan, firma gitu, banyak perusahaan seorangan. Jadi saya ada soal, si Reja Rahman sudah tinggal selama 8 tahun di sebuah lingkungan masyarakat kecil di Blawan. Ada sekitar 600 orang dan terletak di pinggir sebuah danau besar. Memancing adalah kegiatan yang dilakukan di daerah ini. Jalan tua yang dibangun di kota ini terlalu sempit dan permukaannya tidak rata. Ketika musim hujan dan pancaroba membuat beberapa bagian jalan tidak dapat dilalui. Sebuah jalan baru kini dibangun menuju daerah itu dan diperkirakan selesai dalam waktu 4 bulan. Dikarenakan jalan baru tersebut hampir selesai dibangun dan dengan mengucap bismillah namanya Reja untuk membuka usaha wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan mudah menjangkau danau tersebut. Tentu saja mereka ingin memancing sekaligus menikmati suasana danau yang sejuk dan nyaman jauh dari polusi. Reja telah mempertimbangkan untung rugi dari usaha yang didirikan. Oleh karena itu, ia mengusahakan bisnisnya secara legal. Ia mempertimbangkan untuk menjadi pemilik tunggal usaha tersebut. Oleh karena itu, ia menjadi seorang wirausaha yang sukses. Ia menabung 10 juta dan mendapat pinjaman uang yang cukup untuk membuka usaha kecil. Kemitraan juga menarik perhatiannya. 1-2 orang mitra dapat menyediakan dana tambahan untuk membuka bisnis yang lebih besar. Kemungkinan lain adalah dia menjual saham sehingga jumlah dana yang tersedia akan jauh lebih besar. Bayangkan, jika Anda adalah Reja Rahman, bentuk kepemilikan usaha mana yang akan Anda pilih? Ini. Ayo. Dia tinggal di kota kecil, penduduknya ada 600. Ada jalan baru, rumahnya dekat danau, jadi banyak wisatawan. Dia pinjam duit 10 juta, terus buka usaha. Terus orang-orang memperhatikannya dan dia juga mau ikut menarik orang untuk membuka usaha bisnis yang lebih besar. Kemungkinan lain mungkin dia menjual saham sehingga dana yang tersedia mungkin akan jauh lebih besar. Nah, kalau kalian jadi Reja, kalian pilih buka usaha apa? Mau PT kah, CV kah, firma kah, perseroan kah, atau ya cuman bisnis kecil aja sih Miss, kayak misalnya usaha jual alat-alat pancing yang kecil kayak warung gitu Miss, sama warung kopi mungkin Miss, atau apa gitu. Coba, nggak ada yang mau memberikan pendapat? Halo, nggak ada yang mau jadi Reja di sini? Ya, si Rejanya sedih. Ya, boleh. Boleh. Saya dulu menjawab. Boleh. 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 Kalau saya jadi Reja, saya memilih untuk mendirikan CV. CV. Kenapa CV? Iya. Karena apa, CV ini tidak ada peraturan khusus yang pemerintah misalnya pemerintah minta harus seperti ini. Ini kan dia baru merilis secara kecil-kecilan ya, baru dari awal, belum secara besar-besaran. Jadi kayak misalnya buka kopi atau buka peralatan pancing,
jadi masih dalam tahap kecil-kecilan dulu sih, makanya memilih Siti. Oke. Ada lagi? Oke. Terima kasih Siti. Iya nih, sama-sama. Ada lagi? Kira-kira apa yang kalian lakukan dengan segala pertimbangan? Mungkin legalnya tadi Siti juga tadi bilang dia nggak mau yang ada sangkut pautnya sama pemerintah dulu karena masih baru. Ya silakan. Ya, tadi ada yang mau jawab. Iya tadi ini soalnya kan masih kecil-kecilan, jadi modalnya juga itu modal berapapun juga bisa gitu. Kalau misalnya memilih PT itu pasti dengan modal besar. Nah, kalau pakai CV kan kita modal berapapun itu bisa memulai usaha, ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Itu pendapatnya Siti ya, kita nggak bisa bilang salah karena sekali lagi tidak ada kriteria khusus untuk definisi sukses dalam dunia bisnis. Jadi orang-orang punya caranya sendiri untuk sukses dalam dunia bisnis. Kita hanya sharing pendapat menurut buku juga. Oke. Ada pertambahan? Saya mau menambahkan sedikit, Miss. Boleh Kusaini. Kalau saya jadi raja, mungkin saya akan tetap memilih tinggal di dekat danau yang besar itu, karena di sebuah danau besar itu kan sudah dibangun tempat wisata baik domestik maupun mancanegara. Maka otomatis kan nanti banyak dari luar yang datang ke danau itu, dan saya mungkin memilih bikin bisnis kecil di perdekatan danau tersebut. Oke, ada lagi? Oke, mungkin saya, Mas. Jika kalau saya menjadi Reza Rahman, saya akan membuat PT atau perseroan terbatas. Kenapa? Sesuai dengan pertanyaan Kak Anang tadi yang menyinggung tentang PT atau perseroan terbatas, karena supaya tidak berkontribusi langsung dengan pemerintah. Jadi kita bisa melakukannya secara individu, kita bisa memegangnya. Mungkin seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Irfan. Ada lagi mungkin yang mau mencoba menjawab jika dia adalah Reza Rahman? 2 menit lagi. Halo. Halo Ibu. Boleh, halo. Saya ingin menjawab pertanyaan. Kalau saya menjadi Reza, saya mau bikin PT. Kenapa? Karena kalau di PT itu statusnya itu ada namanya badan hukum, dan nanti kalau seandainya misal ada namanya kerugian, itu dibebankan oleh namanya kepada PT dan ada status hukumnya. Sedangkan kalau seandainya CV itu cuman kepada badan tertentu yang aktif saja, sedangkan yang satunya kalau seandainya dia kurang aktif itu tidak ada kurang, kalau seandainya untuk tanggung jawab tuh kurang ada gitu. Jadi lebih ke PT, jadi lebih ke ada namanya badan lebih kuat. Kalau CV itu kurang kuat.
Hmm, ya, terima kasih atas partisipasinya dalam menjawab. Balik lagi yang seperti saya katakan, tidak ada yang salah di sini. Tergantung bagaimana kita pendapat kita aja gitu. Kalau saya pribadi ditanya apa yang jika saya menjadi Reza Rahman, apa yang saya lakukan? Saya juga akan membuat PT. Kenapa? Karena memang tadi legal. Dan kedua juga saya ada tabungan 10 juta dan saya bisa mengajak teman-teman saya. Misalnya saya ambil 3 orang seperti itu. Nanti kita berenggut nih berpendapat kira-kira kita usahanya apa? Karena kalau usaha dalam pikiran satu orang mungkin terbatas, tapi kalau 3 itu kan dia lebih berinovasi dan lebih beragam-ragam. Dan kenapa PT? Karena balik lagi kalau buka bisnis sesama saudara mungkin bisa sesama saudara aja bisa berantem, apalagi kita mengajak join teman-teman kita yang di sekitar situ juga. Jadi biar lebih aman aja jika suatu saat nanti ada sengketa. Terus juga kenapa pilih teman-teman yang di sekitar situ juga membudidayakan sumber daya manusia yang ada. Jadi nanti ketika ini juga perusahaannya sudah besar, kita juga butuh karyawan dan kita budidayakan orang-orang yang di situ juga. Seperti itu, dan juga pinjam uangnya ke bank juga lebih mudah. Nah, tapi balik lagi tidak mudah ya membuat PT untuk pertama kali, apalagi untuk pertama kali. Nah, mungkin alternatif yang lain saya akan membuat misalnya kios-kios nih, kios-kios. Nah, saya pemiliknya gitu. Kios-kios saya punya 10 juta dan saya pinjam lagi nih sama bank. Saya bikin kios-kios kecil. Saya yang kasih modalnya misalnya ke kios-kios ini. Nanti saya akan kerjasama sama pemerintah lokal, misalnya sama Kementerian Pariwisata untuk bagaimana mempromosikan tempat ini dan danau ini kepada orang-orang, dan orang-orang juga makin banyak yang datang dan usaha saya juga semakin laku seperti itu. Kalau untuk pertama kali, jadi saya ada yang pertama saya lebih memilih membuka PT, tetapi jika tidak memungkinkan keadaannya, mungkin saya akan berusaha perseorangan dulu. Nanti setelah cukup bisa terkendali, saya akan bikin PT. Karena PT itu sangat menggiurkan. Saya akan monopoli untuk pertama kali karena saya yang baru ada di situ kan, yang lainnya belum ada, pionir saya perintisnya. Oke. Mungkin sampai di situ dulu. Jikalau kelompok 2 ada kesalahan materi, informasi, penjelasan pribadi, teman-teman minta maaf karena apa daya kami hanya manusia biasa yang menunggu jodohnya belum datang. Kalau ada semua di ladang. Oke. Good night. Sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita, TTM online kita. Saya juga minta maaf jika tadi sinyalnya, ya ampun, sinyalnya putus-putus, sangat putus-putus.